Halo, perkenalkan kembali, nama saya Roni Junanto Stompul, unit kerja berada di Kantor Pertanahan Kota Medan. Pada video saya kali ini, saya akan membahas isu-isu aktual yang berhubungan dengan manajemen ASN, pelayanan publik, dan world of government. Sebelum itu, saya akan membagikan sebuah quotes yang menarik, yaitu beberapa karya terbaik kami datang melalui pelayanan kepada orang lain. Ya, benar sekali bahwa goal dari seorang ASN adalah masyarakat merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh ASN. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah saya lakukan, saya menemukan 3 isu aktual yang dapat saya bahas. Yang pertama adalah penempatan jabatan yang tidak sesuai kompetisi pegawai. Seperti saya yang berada di seksi 1 berdasarkan SK, namun ditempatkan di seksi 3. Kedua, belum adanya kewajiban mengisi absensi menggunakan e-office. Jadi, sekarang masih belum ada kewajiban, kita diperbolehkan untuk menggunakan absensi secara manual. Ketiga, tidak adanya urutan antrian dalam penyelesaian berkas permohonan. Jadi, setiap permohonan yang masuk oleh masyarakat, berkas yang lama maupun yang baru, itu sudah tercampur. Jadi, tidak ada urutan yang jelas di dalam pemeriksaannya. Nah, dampaknya yaitu yang pertama, untuk penempatan jabatan yang tidak sesuai kompetisi pegawai, sehingga dampaknya terhambatnya pekerjaan individu dikarenakan tidak sesuai dengan kompetensi. Kedua, pegawai menjadi tidak produktif dalam bekerja. Ketiga, pekerjaan menjadi lebih lama selesai karena pegawai harus belajar hal-hal baru lagi. Untuk yang kedua, mengenai isu aktual belum ada kewajiban mengisi absensi menggunakan e-office, dampak yang terasa adalah pertama, rawan manipulasi absensi dikarenakan masih menggunakan tanda tangan manual. Kedua, monitoring absensi yang dilakukan oleh pusat di Jakarta menjadi lebih sulit daripada ketika sudah semua diterapkan menggunakan e-office. Ketiga, adanya celah pegawai untuk telat masuk kantor atau pulang lebih cepat dari SOP. Keempat, pemotongan tukin menjadi tidak optimal karena sistem masih manual dan kurang transparan. Selanjutnya, dampak dari tidak adanya urutan antrian dalam penyelesaian berkas permohonan yaitu masyarakat menjadi tidak ada kepastian kapan berkas selesai. Seperti ada permohonan dari tahun 2019, 2020, jadi belum ada kepastiannya kapan selesai karena tidak ada urutan penyelesaian. Kedua, adanya celah yaitu berkas yang masuk terakhir untuk dikerjakan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, berkas menjadi hilang apabila lama atau lupa diproses. Apabila berkasnya sudah hampir bertahun-tahun, kemungkinan untuk hilang itu semakin tinggi. Seperti itu. Dari isu aktual tersebut, pihak-pihak terkena dampak ada beberapa subjek, yaitu atasan atau koordinator pegawai, pegawai ASN itu sendiri, biro kepegawaian, biro keuangan yang menangani tukin, dan yang terakhir adalah masyarakat itu sendiri. Saya menggunakan metode USG untuk menapis isu, yaitu menggunakan metode urgency, seriousness, dan growth. Untuk penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kompetisi pegawai, saya membuat poinnya adalah 11 dengan nilai urgensinya 3, yaitu cukup mendesak, seriousness-nya mendesak, dan growth-nya mendesak. Kedua, untuk belum ada kewajiban mengisi absensi menggunakan e-office, skornya adalah 13 dengan urgensi mendesak, seriousness-nya sangat mendesak, dan growth-nya telah mendesak. Untuk tidak adanya urutan dalam penyelesaian berkas permohonan, skornya adalah 12 dengan urgensinya mendesak, seriousness-nya juga mendesak, dan growth-nya mendesak. Jadi dari hasil tapisan tersebut, maka yang akan saya bahas selanjutnya adalah
belum adanya kewajiban mengisi absensi menggunakan e-office karena skornya adalah 13. Isu aktual tersebut saya analisis kembali menggunakan analisis Fishbone. Analisis Fishbone disebut juga dengan analisis sebab akibat. Apa sih penyebab dari terjadinya belum adanya kewajiban mengisi absensi menggunakan e-office? Ditinjau ada empat sub tulangnya. Yang pertama adalah manpower. Pegawai itu tidak semua menguasai teknologi. Kedua, kurangnya kesadaran pegawai untuk absen online. Untuk dari mesin hanya tersedia untuk Android dan belum untuk semua smartphone seperti iOS atau iPhone itu belum tersedia. Masih banyaknya kendala teknis seperti server sibuk atau tidak dapat mendeteksi wajah. Nah, ini yang perlu untuk peningkatannya, bagaimana kendala teknis tersebut dapat dihilangkan. Ketiga, metodenya masih di backup menggunakan tanda tangan manual, sehingga belum ada kewajiban nih, karena masih ada backupan gitu. Selanjutnya, tidak adanya sanksi ketika tidak absen menggunakan e-office. Dan untuk yang terakhir ada materialnya, belum dilakukan pendataan pegawai yang tidak memiliki smartphone atau yang tidak dapat menggunakan smartphone. Saya merekomendasikan 3 alternatif penyelesaian isu masalah tersebut. Yang pertama adalah perbaikan kendala teknis dari aplikasi e-office dalam tempo singkat. Tahapan penyelesaian alternatif tersebut yaitu pertama, melaporkan pada pusat kendala apa saja yang dialami saat penggunaan e-office di daerah. Kedua, bekerja sama dengan pihak ketiga atau developer dalam pengembangan e-office yang sudah teruji kualitasnya. Ketiga, untuk supaya aman, maka dilakukan maintenance e-office secara berkala. Hasil yang diharapkan adalah e-office tidak mengalami kendala teknis saat digunakan oleh pegawai dan e-office dapat digunakan pada semua tipe smartphone. Alternatif penyelesaian kedua, pendataan dan pelatihan bagi pegawai yang belum paham penggunaan e-office. Tahapan alternatif penyelesaiannya, pertama, mendata pegawai yang tidak dapat mengakses e-office seperti karena tidak memiliki smartphone atau tipe smartphone yang tidak kompatibel. Dua, melakukan pelatihan bagi pegawai yang masih kesulitan mengakses e-office. Ketiga, penyediaan smartphone yang diletakkan di TU untuk sarana absen bagi pegawai yang memiliki kendala dalam mengakses e-office di smartphone pribadinya. Dengan hasil yang diharapkan, adanya data pegawai yang terkendala dalam penggunaan e-office, dan yang kedua, pegawai menjadi bisa untuk menggunakan e-office. Selanjutnya, alternatif penyelesaian ketiga, pemberian reward untuk pegawai yang absen menggunakan e-office dan punishment untuk pegawai yang tidak absen menggunakan e-office. Tahapan alternatif penyelesaiannya, pertama, mendata pegawai yang absen menggunakan e-office. Kedua, mengumumkan pada saat apel pagi, pegawai yang rajin menggunakan e-office mendapatkan reward dan pegawai yang malas akan mendapatkan hukuman. Dengan hasil yang ingin diharapkan, seluruh pegawai melakukan absensi menggunakan e-office dan adanya jiwa kesadaran pegawai untuk absen menggunakan e-office. Demikianlah isu yang saya bahas dan tahapan-tahapan penyelesaiannya. Semoga ini dapat menjadi manfaat bagi kantor